Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Vivada Imania. Saya merupakan salah satu mahasiswa Magister Teknik Sipil Universitas Diponegoro dengan NIM 21010124410010. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal dengan judul VUZ FMEA Assessment of Hydroelectric Earth Dam Failure Modes, a Case Study in Central Brazil. Untuk research-nya sendiri, saya menggunakan jurnal dengan judul VUZ FMEA Assessment of Hydroelectric Earth Dam Failure Mode, Case Study in Central Brazil, Research Paper Report 7 tahun 2021, volume 4412 sampai 4424. Konten desk-nya tersedia di Science Direct. Kemudian untuk outline dari presentasi ini, yang pertama adalah introduction, kedua metode, yang ketiga adalah case study, keempat discussion, yang kelima adalah conclusion. Untuk introduction sendiri, bendungan tanah umumnya dibangun di lembah yang luas dan memiliki lereng datar di sisi-sisinya. Tempat abutmen dibangun. Bendungan ini menggunakan material tanah alami yang ditemukan di lokasi, yang dipadatkan dalam lapisan-lapisan yang berurutan. Meskipun bendungan tanah tersebar luas di seluruh dunia dan telah dibangun sejak zaman kuno, bendungan ini masih merupakan bendungan yang paling umum. Kegagalan bendungan dapat terjadi akibat berbagai macam dan kombinasi kondisi operasi, termasuk gangguan alam, kejadian aliran yang masuk tinggi, kegagalan komponen, dan kesalahan operasional. Bendungan tanah adalah struktur teknik sensitif yang memerlukan desain dan konstruksi yang berhasil dan memerlukan analisis stabilitas yang berkelanjutan. Penyebab utama kegagalan bendung adalah luapan air, kekurangan teknis seperti perpipaan longsor, manajemen yang buruk, bencana seperti longsor waduk, dan jebolnya bendungan. Penyumbatan spillway akibat longsornya tanggul ke waduk, penggalian bendung untuk pembuangan, pilihan desain yang buruk, dan perencanaan tata letak yang buruk. Jebolnya bendung biasanya tidak terjadi secara tiba-tiba. Sebaliknya, hampir selalu ada tanda-tanda bahaya yang jika terdeteksi akan memungkinkan tindakan awal untuk membatasi atau bahkan menghindari bencana. Ketika peristiwa ekstrim seperti itu terjadi, tingkat kerapuhan menentukan apakah bendung akan runtuh atau tetap utuh. Salah satu kombinasi dari kerapuhan berikut dapat menyebabkan kegagalan. A. Desain berbasis standar yang salah satunya itu disebabkan oleh ketidakmampuan untuk membahayakan peristiwa lingkungan yang parah atau penilaian lokasi yang tidak memuaskan. B. Cacat desain. C. Kesalahan atau praktik rekayasa yang buruk dan penilaian lokasi yang tidak memadai selama konstruksi dan pengisian waduk. Dan yang D adalah inspeksi, pemantauan, dan pemeliharaan yang tidak sempurna. Kegagalan struktur hidrolik merupakan fenomena yang sangat kompleks, baik dari segi penyebab maupun cara terjadinya. Oleh karena itu, pengoperasian bendung tanah yang aman memerlukan studi tentang metode kegagalan termasuk penyebab utama, kemungkinan efek, dan cara untuk mengidentifikasi dan mencegah kerusakan. Model fungsional penuaan berdasarkan analisis metode dan efek kegagalan FMEA menggunakan representatif grafik kausal dari skenario yang menyebabkan hilangnya fungsi. Misalnya, mengusulkan metode yang disederhanakan untuk menilai risiko kegagalan lereng bendung tanah melalui penerapan aturan operasi untuk bilangan fusi sebagai alternatif metode probabilistik. Kemudian FMEA merupakan teknik terstruktur yang digunakan untuk mengidentifikasi mode kegagalan dalam suatu sistem, menilai dampaknya, dan merencanakan tindak perbaikan. Akan tetapi, Risk Priority Number atau RPN memiliki keterbatasan yang relevan karena gagal menunjukkan tindak perbaikan dalam situasi di mana kinerja dua parameter berada pada ujung yang berlawanan. Misalnya, suatu kondisi dengan probabilitas kejadian yang sangat rendah, deteksi yang sangat rendah, dan tingkat keparahan yang sangat tinggi akan menghasilkan RPN yang lebih rendah dibandingkan dengan kondisi alternatif di mana ketiga parameter tersebut sedang dilakukan.
Kombinasi FMEA dengan metode fusi memperkenalkan nilai bobot pada parameter, mengatasi keterbatasan FMEA tradisional yang mengadopsi tingkat kepentingan yang sama untuk setiap parameter. Dalam penelitian ini mengadopsi pendekatan penalaran perkiraan fusi untuk menangani ketidakpastian subjektif. Mengusulkan penalaran perkiraan fusi dua tahap dan aturan inferensi konsisi maksimum minimum untuk mengklasifikasikan serangkaian kombinasi antara kejadian oscillasi dan tingkat keparahan atau SIV pada tahap pertama dan indeks kekritisan resiko atau RCI dan deteksi DET pada tahap kedua. Untuk memvalidasi pendekatan ini, kami menyajikan aplikasi penalaran perkiraan untuk penilaian mode kegagalan pembangkit listrik tenaga air Korumba 4 dan perhitungan FIS RPN menggunakan prosedur FMEA. Selanjutnya, dalam sistem pakar fusi, estimasi ambang trapesium untuk kejadian dampak dan deteksi didasarkan pada persepsi besarnya ketidaktepatan. Mendefinisikan kategori resiko dan menghitung RPN dengan mengalihkan oscillasi dengan SEV dan DET, metode yang diusulkan mengubah istilah logistik yang terkait dengan aspek-aspek ini menjadi angka fusifikasi dengan menggunakan fungsi keanggotaan segitiga atau TMF dan fungsi keanggotaan trapesium atau TRMF yang diperoleh sebelumnya. Pada gambar satu ini menunjukkan langkah-langkah untuk fusifikasi variabel input FMEA dan memperoleh nilai estimasi RCI pada tahap pertama dan FIS RPN pada tahap kedua. Selanjutnya adalah metode. Untuk langkah yang pertama, bendungan tanah dibagi menjadi beberapa komponen yang masing-masing memiliki fungsi tertentu. Berbagi kemungkinan mode kegagalan diidentifikasi untuk setiap komponen. Riset literatur merupakan cara termudah dan teraman untuk memperoleh informasi tersebut. Mengidentifikasi mode kegagalan utama sebagai luapan air, kebocoran pipa, longsor, manajemen yang buruk, bencana seperti gempa bumi, dan penyumbatan spillway. Akan tetapi, beberapa di antaranya harus diklasifikasikan sebagai penyebab dari mode. Klasifikasi mode kegagalan yang mungkin adalah akumulasi air di atas puncak bendung, kegagalan struktural material yang digunakan dalam konstruksi bendungan, pergerakan dan atau kegagalan pondasi bendungan, penurunan dan keretakan pada struktur beton, malfungsi spillway, kegagalan melindungi lereng hulu, deformasi berlebihan akibat pergerakan massa, perkolasi berlebih, dan ketidakmampuan untuk mengumpulkan dan mengalirkan air yang terkolasi. Untuk langkah yang kedua, analisis terperinci dari para ahli diterapkan untuk mengidentifikasi kemungkinan rangkaian kejadian yang efek gabungannya dapat menyebabkan kegagalan. Di antara peristiwa-peristiwa ini, salah satu di antaranya yang bertindak sebagai pemicu dan disebut akar penyebabnya. Pemadatan tanah permeabel yang tidak memadai, dimensi drainase yang buruk, kapasitas spillway yang terlalu kecil, kekurangan grouting untuk menutup sambungan batuan, penurunan diferensial pondasi, penggunaan material yang tidak sesuai, kesalahan desain dan kesalahan manusia disebut sebagai penyebab utama terjadinya bendung pelanggaran. Langkah 3, kemungkinan mode kegagalan diklasifikasikan seperti luapan air, kegagalan struktur bahan yang digunakan dalam konstruksi bendungan, pergerakan dan atau kegagalan pondasi, penurunan dan keretakan struktur beton spillway, kebocoran pipa, dan internal erosi tanah. Fungsi keanggotaan dapat ditentukan dari pengalaman pengguna dan perspektif, tetapi untuk memfasilitasi tugas ini, keanggotaan standar fungsi seperti TMF dan TRMF digunakan. Kemudian untuk langkah yang keempat adalah upaya dilakukan untuk mendeteksi kegagalan secara dini melalui inspeksi visual, instrumentasi, pengaburan uji, dan pengujian operasional peralatan elektromekanis. Instrumentasi dan prosedur untuk pemantauan dan deteksi dini situasi resiko yang dapat mempengaruhi bendungan bergantung pada prioritas mode kegagalan dan anggaran yang tersedia. Badan Pengatur Brazil mengharuskan manajemen operasional dari pembangkit listrik tenaga air
Melakukan inspeksi rutin yang dapat mendeteksi potensi masalah dan melaporkannya kepada pihak berwenang setempat, peristiwa dan tren yang dapat mengancam integrasi bendungan. Kemudian, untuk langkah yang kelima, tindakan pencegahan diidentifikasi berdasarkan solusi, diadopsi dalam kasus serupa, berdasarkan rekomendasi teknis yang ditemukan di literatur, opini teknis yang dikeluarkan oleh perusahaan khusus, atau lebih sederhananya dengan sarana yang diperoleh mulai brainstorming. Ketika rembesan di bendungan terdeteksi, misalnya dengan menurunkan waduk dan menempatkan filter berbobot di atas area di mana pembuangan rembesan terjadi adalah prosedur pencegahan yang biasa. Tergantung pada tingkat keparahan perpipaan, penempatan zona filter yang mungkin diperlukan. Kemudian untuk langkah yang keenam, istilah linguistik untuk variabel input OCC, SIV, dan DET diterapkan berdasarkan literatur. Skor dan istilah berikut, probabilitas kegagalan subjektif di sini untuk OCC variabel 1 sangat tidak mungkin, 2 jarang, 4 kadang-kadang, 7 cukup mungkin, dan 10 sering. Estimasi subjektif tingkat SEV lebih kompleks karena kerusakan pada manusia, lingkungan, dan ekonomi harus dipertimbangkan. Untuk menyederhanakan, kelas keparahan generik sehubungan dengan populasi diadopsi untuk 1 itu tidak ada yang terluka, 2 pertolongan pertama, 4 sedikit yang terluka, 6 cedera atau cacat, 9 sedikit korban, 10 banyak korban. Deteksi menilai kapasitas operasi pabrik untuk mengidentifikasi waktu proses kegagalan untuk penjadwalan tindak korektif pengukuran. Struktur skor berdasarkan kemungkinan DET adalah 1 itu sangat tidak, 3 tidak, 5 sedang, 7 rendah, 9 sangat rendah, 10 tidak terdeteksi. Pendekatan kualitatif untuk 5 probabilitas tingkat terjadinya kegagalan ditentukan oleh Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat dan skor subjektifnya terkait ditunjukkan pada tabel 1 berkisar dari sering hingga sangat sering dan tidak mungkin. Klasifikasi dari skor subjektif pendekatan kualitatif untuk 6 tingkat keparahan dampak bahaya yang ditunjukkan pada tabel berikut. Sistem deteksi untuk berbagai jenis penyebab kegagalan tergantung pada prosedur pengelolaan bendungan yang skornya subjektif untuk deteksi ditunjukkan pada tabel berikut. Kemudian untuk model RPN digunakan untuk mengevaluasi resiko yang terkait dengan setiap mode kegagalan dalam FMEA. Model RPN tradisional melibatkan perkalian dari 3 faktor, yaitu kejadian, tingkat keparahan, dan deteksi. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan skor yang diadopsi pada tabel ini dapat berkisar dari 1 hingga 1000. Nilai kategori RPN FMEA 2015 yang ditunjukkan pada tabel ini dihitung dengan menggunakan kombinasi antara ketiga faktor tersebut. Selanjutnya untuk langkah yang ketujuh, yaitu pada langkah ini input dari domain diubah menjadi input fuzzy melalui fungsi keanggotaan. Fuzifikasi skala konteks dilakukan oleh TMF dan TRMF. Meskipun sulit untuk memilih fungsi keanggotaan yang paling mewakili istilah linguistik tertentu, saat menetapkan fungsi keanggotaan diskrit, pakar harus mampu menjawab serangkaian pertanyaan seperti ketika sebuah keadaan tertentu atau istilah linguistik diklasifikasikan untuk variabel tertentu adalah ada kemungkinan klasifikasi yang lebih baik akan diterapkan pada keadaan sebelumnya dan atau keadaan selanjutnya. Untuk langkah 8, 9, dan 13, skor untuk variabel OCC, SIV, dan DET ditugaskan relatif terhadap bendungan dan mewakili harapan yang dimiliki oleh ahli mengenai situasi risiko kegagalan tertentu, modus, dan akar penyebabnya. Kualitas estimasi ini bergantung pada keterlibatan pakar dalam masalah tersebut dan keakrabannya dengan istilah-istilah linguistik pada langkah yang ke-6. Kemudian, untuk langkah yang 10, dasar untuk langkah ini adalah ketersediaan basis aturan yang merupakan komponen inti dari pendekatan inferensi Mamdani. Ini adalah alat untuk inferensi dedukatif logis yang digunakan untuk menganalisis hasil dari struktur model dalam bentuk serangkaian aturan. Jika, maka. Dalam metode saat ini, kami mengadopsi operator N
untuk menggabungkan level OCC dan SEV yang dinyatakan dalam istilah linguistiknya. Kemudian, untuk langkah yang ke-11, sistem inferensi fusi terdiri dari tahap-tahap berikut. A. Aturan dasar yang berisi struktur logika if-then. B. Fungsi keanggotaan himpunan fusi. C. Proses pengembalian keputusan mengoperasikan basis aturan. D. Antarmuka fusifikasi yang mengubah nilai tegas untuk diestimasi dalam derajat kecocokan dengan nilai linguistik. E. Antarmuka defusifikasi yang mengubah nilai fusi menjadi hasil tegas. Tahap A dan B membentuk basis pengetahuan dan tahap D membandingkan OCC dengan SEV melalui fungsi keanggotaan dan istilah linguistiknya yang digabungkan melalui operator minimum tenor untuk memperoleh nilai fusi terkait dengan RCI. Untuk langkah yang ke-12, metode sentroid digunakan untuk defusifikasi RCI dengan mengambil TMF dan derajat kecocokannya secara keseluruhan. Representasi geometri agregat mendefinisikan poligon yang dibagi oleh garis horizontal menjadi subarea atas dan bawah yang sama, di mana nilai RCI yang didefusifikasi atau tegas diperoleh untuk menghitung pusat gravitasi subarea bawah. Kemudian, untuk langkah yang ke-14, operator N diadopsi untuk menggabungkan level DET dan RCI yang dinyatakan dalam istilah linguistiknya. Pakar diminta untuk menebak semua kemungkinan hasil dari kombinasi tersebut, yang didefinisikan sebagai Fish RCI yang diferensikan oleh 5 level mulai dari 1 tindakan segera hingga 5 urgensi rendah. Kemudian untuk langkah yang ke-15 dan 16, inferensi fusi untuk Fish RPN dan defusifikasi mengikuti prosedur yang serupa dengan yang dijelaskan pada langkah 11 dan 12. Kemudian untuk studi kasusnya, pada bagian ini evaluasi mode kegagalan praktis terkait bendung tanah pada pembangkit listrik tenaga air diberikan untuk menunjukkan kegunaan Fish FMEA yang diusulkan. Bendungan tanah merupakan bendungan yang paling umum dan bertanggung jawab atas sepertiga kegagalan bendung di seluruh dunia. Pembangkit listrik tenaga air Korumba 4 terletak di hulu Sungai Korumba. Sungai Korumba adalah anak sungai di tepi kanan Sungai Paranaiba dan waduknya merupakan bagian dari sistem cekungan hidrografis Sungai Parana. Waduk ini memiliki sekitar 1.173 km. Daerah banjir, volumenya total sekitar 3,7 triliun liter dan volume berguna sekitar 800 miliar liter. Kemudian serangkaian rapat curah pendapat untuk mengevaluasi penerapan pendekatan yang diusulkan diadakan dengan staf operasional yang di pembangkit listrik. Langkah 1 hingga 10, 13, dan 14 dari metodologi yang ditunjukkan pada gambar 1 diselesaikan terkait dengan perolehan data masukan untuk memungkinkan perhitungan RCI dan Fish RPN seperti yang dijelaskan di bagian berikut. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Elemen-elemen struktural dari pembangkit listrik tenaga air yang awalnya diidentifikasi adalah bendung tanah, puncak, sandaran hilir, muka hilir, riprap, inti tanah liat, material timbunan acak kedap air, zona transisi atau filter, sistem drainase, tanggul, fondasi, abutmen kanan dan kiri, kontrol spillway, pintu dan jalan landai, pemasukan air, dan saluran pembuangan. Rapat curah pendapat diadakan dengan staf teknis pembangkit, di sini disebut tim operasional, yang terdiri dari manajer pembangkit bersama dengan insinyur listrik, sipil, dan mekanik. Tim operasional mengidentifikasi 58 mode kegagalan, fungsi, dan akar penyebab yang terkait dengan elemen-elemen struktural tersebut. Berikut adalah tabel mode kegagalan Fish RPN dan klasifikasi kelompok risiko yang sesuai. Dan ini adalah tabel kelanjutannya dari mode kegagalan Fish RPN dan klasifikasi kelompok risiko yang sesuai. Kemudian, untuk selanjutnya adalah fusification. Proses fusifikasi mengubah nilai tegas OCC, SEV, dan DET menjadi
si fusinya. Pada gambar 4 menunjukkan TFM dan TRMF dari representasi tersebut yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan kelompok fokus yang terdiri dari anggota tim operasional. Sistem pakar yang disediakan oleh kelompok fokus mengeksplorasi intuisi dan pengalaman yang dikumpulkan oleh profesional ini dari waktu ke waktu. Setiap aturan dalam basis pengetahuan fusi terkait dengan relasi fusi, aturan fusi if-then, merupakan kombinasi antar bagian if, tendensi, dan bagian then konsekuensi. Strategi yang diadopsi untuk membangun penilaian keputusan yang dapat diakses oleh para ahli adalah dengan membagi hubungan di antara ketiga faktor dalam 2 tahap. Pada tahap pertama, masukannya adalah fungsi keanggotaan OCC dan SIV seperti yang ditunjukkan pada gambar 4. Subset dari angka-angka fusi RCI yang memenuhi persyaratan kondisional dari basis aturan menghasilkan keluaran fusi untuk tahap pertama. Pada tahap kedua, inputannya adalah fungsi keanggotaan RCI dan DET dan blok dari kedua basis aturan. Skor yang sesuai untuk RCI dan DET adalah angka-angka yang tajam yang difusifikasi melalui fungsi keanggotaan yang sesuai. Subset dari angka-angka fusi RPN yang memenuhi pernyataan kondisional dari basis aturan kedua menghasilkan keluaran fusi yang tahap kedua. Defusifikasi melalui metode centroid dilakukan menghasilkan vis RPN angka tajam yang berkisar antara 0 dan 1. Kemudian di sini ada persen dan kendal correlation metric. Untuk memeriksa konvergensi hasil dan melanjutkan dengan interpretasi yang tepat, koefisien korelasi persen dan koefisien peringkat kendal digunakan. Dengan demikian, ada 5 kelas pemantauan mode kegagalan berdasarkan pada skor vis RPN untuk di atas 567 termasuk inspeksi dan pencegahan berkelanjutan. Antara 294 sampai 567 penilaian resiko langsung dan inspeksi yang lebih sering. Antara 80 sampai 294 peluang yang wajar bahwa resiko dikonfirmasi yang menunjukkan penerapan. Antara 12 dan 80 di bawah 12 itu urgensi sedang rendah dan rendah yang menunjukkan penerapan pemantauan kinerja. Dengan prosedur ini, semua skor vis RPN diperlukan sebagai milik salah satu dari 5 rentan kekritisan dan bahwa mode kegagalan yang sesuai tunduk pada tingkat pemeriksaan dan pencegahan yang berbeda tergantung pada prioritas. Selain hasil evaluasi ahli, menyajikan klasifikasi skor vis RPN dalam kelas kekritisan. Kemudian untuk perbandingan kelompok klasifikasi mode kegagalan menggunakan koefisien kendal tampaknya merupakan prosedur yang paling tepat diandalkan untuk menganalisis korelasi antara prosedur yang paling dapat diandalkan. Pada tabel 6 ini mengungkap korelasi yang tinggi antara penilaian responden, sehingga memvalidasi penggunaan rata-rata nilai vis RPN dari setiap mode kegagalan sebagai penaksiran yang paling tepat untuk menentukan frekuensi inspeksi dan intensitas kegiatan pencegahan. Kemudian, seperti dapat dilihat pada tabel 5 ini, 3 modus kegagalan paling relevan yang dideteksi oleh metode yang diusulkan adalah erosi internal pada antarmuka bendungan tanah dengan abutmen dengan vis RPN sama dengan 601 seperti dapat dilihat pada modus kegagalan tipe kedua pada butir 5 abutmen. Pergerakan massa sebagai akibat dari beban yang luar biasa berat dengan vis RPN sama dengan 627 seperti dapat dilihat pada modus kegagalan tipe kedua pada butir 1 bendung tanah. Dan pergerakan massa sebagai akibat dari penurunan pondasi dengan vis RPN sama dengan 603 seperti dapat dilihat pada modus kegagalan tipe pertama pada butir 1 bendung tanah. Hasil ini sesuai dengan penelitian lain yang menunjukkan bahwa salah satu cara kerusakan tanggul bendung tanah yang paling umum adalah erosi internal. Selanjutnya, erosi internal dapat disebabkan oleh erosi ke dalam abutmen pondasi yang sebelumnya tidak terdeteksi seperti retakan penurunan diferensial. Konsekuensi terhadap bendungan mungkin menjadi rekahan hidrolik, sebuah fenomena umum yang menciptakan jalur aliran preferensial di dinding inti tanah liat sehingga menyebabkan erosi air mengalir sepanjang rekahan tersebut.
Oleh karena itu, antarmuka abutmen merupakan lokasi potensial yang berisiko untuk bendungan timbunan tanah liat dengan dinding inti. Dan dapat dideteksi melalui inspeksi visual dan instrumen dan pencegahannya dengan menurunkan reservoir pemasangan dari parit pemotong, selimut tanah liat di hulu, selimut penyaring, menat tirai, sumur pelepasan, dan salur pembuangan kaki. Di sisi lain, penggunaan pasif pemantauan seismik tanggul dengan memperkenalkan 4 algoritma lokalisasi sumber emisi akustik D untuk mengidentifikasi proses rembesan terkonsentrasi dan erosi internal yang mencegah kegagalan tanggul. Tindakan perbaikan yang umum dapat digunakan untuk mengendalikan rembesan seperti pemasangan selimut hulu, dinding potong, atau tirai nat. Salah satu masalah relevan lainnya adalah operasi pintu air spillway yang terputus akibat malfungsi sistem penggerak dengan vis RPM yang sama dengan 583 seperti yang dapat dilihat pada jenis mode kegagalan pertama dari item 7 spillway. Penilaian hidrolis terhadap keamanan bendung untuk periode ulang tertentu dianalisis dengan metode deterministik pada waduk yang lebih kecil. Spillway seringkali terlalu kecil, sehingga mengakibatkan kapasitas spillway tidak memadai. Selain itu, mekanisme pengendalian banjir seringkali tidak memenuhi standar keselamatan. Namun, analisis keselamatan bendung hidrolis juga bergantung pada karakteristik bendung dan waduk serta aturan operasi. Dengan mempertimbangkan bahwa luapan bendung lebih mungkin disebabkan oleh kombinasi banjir yang lebih kecil dan kegagalan komponen sistem daripada banjir ekstrim itu sendiri. Oleh karena itu, skenario fungsionalitas pintu harus dipertimbangkan karena pintu mungkin tidak terbuka saat dibutuhkan karena kegagalan manusia, mekanik, atau listrik antara lain. Pembangkit listrik didukung oleh generator diesel siaga karena kerentanan saluran pasok listrik di atas terhadap badai yang seringkali menyertai banjir. Namun, kemungkinan mesin diesel yang menggerakkan generator akan menyala dan berjalan selama 1 jam mungkin tidak cukup untuk memastikan keandalan instalasi keselamatan yang penting. Deteksi dapat terjadi melalui inspeksi visual dan instrumen, dan pencegahan melalui ketersediaan unit penggerak siaga portable yang lebih dihubungkan ke kekerakan pintu gerbang. Selanjutnya, bila dibandingkan dengan pendekatan FMEA tradisional, sistem pakar fusi mengidentifikasi masalah yang sama, tetapi menghasilkan vis RPM yang lebih tinggi. Perbedaan ini muncul dari kriteria klasifikasi resiko yang diterapkan oleh pakar untuk basis aturan dalam 2 fase. Untuk selanjutnya adalah kesimpulan. Integrasi bendungan harus mempertimbangkan keandalan semua komponennya, meskipun selalu ada kemungkinan, meskipun kecil, terjadinya kegagalan. Mengingat bahwa kegagalan bendung berpotensi menimbulkan dampak yang sangat besar, pemantauan terus-menerus penting untuk mitigasi resiko, karena beberapa mode kegagalan lebih sering diamati seperti erosi internal dan luapan air. Perhatian khusus harus diberikan pada komponen bendung tertentu. Oleh karena itu, metode yang disajikan dalam makalah ini dapat membantu mengidentifikasi elemen-elemen tersebut dengan lebih menonjolkan elemen-elemen yang dapat menimbulkan dampak yang lebih parah. Metode penilaian perkiraan fusi yang dibagi menjadi 2 fase menunjukkan keuntungan yang diamati dalam prosedur pengendalian informasi selama pengembangan studi kasus. Penyusunan basis aturan untuk awalnya memperoleh RCI dengan menggunakan OCC dengan SEV, meskipun intuitif, dengan mudah menangkap harapan, keyakinan, dan latar belakang spesialis. Pada fase kedua, ketika menggabungkan RCI dan DET, penelitian ahli hanya memutuskan sejauh mana mekanisme inspeksi dan pemantauan akan efektif dalam mengurangi tingkat keparahan yang terkait dengan mode kegagalan tertentu. Saat menerapkan FMEA untuk penilaian risiko bendungan, analisis dapat mempertimbangkan untuk menyertakan sistem pakar fusi dalam evaluasi. Keuntungan dari fusifikasi adalah memungkinkan penambahan ukuran ketidakakuratan dalam 3 variabel OCC, SEV, dan DET yang menggabungkan ketidaktepatan ke dalam proses memungkinkan analisis yang lebih baik terhadap pilihan yang memungkinkan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.